belajarnya, peralatan tulisnya, bukunya. Ayo kita belajar bersama-sama bunda-bunda di sini ya. Nah, sebelum kita belajar, biar semangat. Ayo kita tepuk semangat dulu ya. Ayo, tepuk semangat. Good. Semangat, oke, siap kakak-kakak semuanya belajar di rumah. Nah, sebelum kita belajar, udah deh biar semangat kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi, kakak punya lagunya Bintang Anissa. Coba ikutin bunda ya. 1, 2, 3, taman kanak-kanak Bintang Anissa, taman kita semua. Bermain jadi pintar, belajar jadi senang. TK Bintang Anissa is the best. Bintang Anissa is the best. Bintang Anissa smart, kreatif, inovatif. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, biar Allah ridhoi pelajaran kita hari ini. Ikutin bunda, sikap belajar, sikap berdoa bagaimana? Nah, sikap berdoa, hands on your head and hands on pray and pray properly. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oh Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah kepahaman kepadaku. Amin. Nah, alhamdulillah sekarang kita masuk tema hari ini tentang Idul Adha ya. Nah, sebentar lagi kita mau merayakan hari raya Idul Adha. Kita tahu kan apa itu Idul Adha? Kenapa setiap Idul Adha kita harus menyembelih hewan? Tahu tidak kisahnya? Kenapa? Dulu kita sudah belajar ya di waktu OA yang sudah OB dulu udah pernah melihat cara bagaimana memotong hewan dan hewan apa saja yang boleh dikurbankan ya. Tahu tidak? Ayo, hewan apa yang bisa dikurbankan? 1, sapi, terus unta. Nah, itu juga bisa dikurbankan. Dan domba, kambing. Ayam bisa tidak? Oh tidak, ayam tidak bisa untuk kurban. Ayam hanya bisa untuk dimakan sendiri. Kurban itu kita bisa berbagi dengan orang lain ya. Nah, kenapa ya kita setelah Idul Adha harus menyembelih hewan kurban seperti tadi sapi, kambing, unta, domba. Nah, kenapa? Kisah ini sudah diceritakan sejak zaman dahulu, sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Nah, kisah ini adalah kisah cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, mau tidak mendengarkan ceritanya? Mau menonton cerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail? Ayo, duduk yang rapi ya. Ayo kita dengarkan ceritanya tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar
dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina
sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, tadi sudah menonton kan kisah tentang cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sudah tahu tentang ceritanya? Ayo sekarang saatnya Bunda mau bertanya. Oke. Nah, yang bisa jawab nanti Bunda kasih bintang. Nah, coba jawab pertanyaan Bunda yang pertama. Siapakah ibunya Nabi Ismail? Oke. Nah, kedua, siapa nama ayah Nabi Ismail? Oke. Ya. Siapa yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim? Keempat, hewan apa saja yang boleh dikurbankan? Kelima, tanggal berapa umat muslim merayakan Idul Adha? Oke, Bunda tunggu ya jawabannya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat ya. Nanti tugas keduanya kakak mencoba untuk bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail menurut bahasa sendiri. Bunda tunggu ya, pasti semua pada hebat. Siapa yang pandai bercerita nanti akan Bunda masukkan ke dalam video bintang Anissa. Siap? Siap untuk bisa? Aku bisa, aku pasti bisa untuk menjadi bintang. Oke? Siap, Bunda tunggu ya. Sampai jumpa lagi sama Bunda Mismer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.